wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat sore Bapak, Ibu, guru dan pengawas semuanya. Ini ya, last session today. Di YouTube ya kan nggak? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftah bima adam billah wa salaman daimaini bidawa mimulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, pada sesi terakhir ini ya sudah sore ya, kita ada sosialisasi dan simulasi aplikasi Cintaku atau Cinta Tartil Quran. Ini terkait dengan program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Tuntas Baca Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, program TBQ ini adalah bertujuan adalah untuk pengentasan buta baca Al-Quran, ya, terutama untuk siswa Muslim Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan dari hasil survei, hampir 59% siswa Muslim Indonesia ini belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, dengan TBQ ini perlu kita mengadakan asesmen bagi seluruh guru PAI dan pengawas PAI di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendata dan memetakan kemampuan baca Al-Quran pada guru PAI dan pengawas PAI, sehingga dengan kemampuan naiknya kemampuan kompetensi mereka membaca Al-Quran sudah otomatis akan terasa imbasnya kepada peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Dan untuk asesmen ini akan dilakukan secara online ya, dengan menggunakan platform aplikasi Cintaku. Program TBQ ini Kementerian Agama dan ini Direktorat Pendidikan Agama Islam, ya, itu bekerjasama dengan Universitas PT IKI. Sebagaimana kita ketahui bahwa PT IKI merupakan lembaga pendidikan kredibel ya terkait dengan pendidikan Al-Qur'annya, dan sudah otomatis untuk mengukur kemampuan baca Al-Qur'an Bapak Ibu guru sudah barang tentu penilaiannya sudah sangat akurat seperti itu, insya Allah akurat ya. Dan untuk penilaian ini kita akan dikategorikan menjadi tiga penilaian, ya, ini kategori pertama, menengah, dan juga mahir. Dan selama mengikuti asesmen itu untuk wilayah Jawa Barat diberikan jadwal di tanggal 25 Agustus ini Bapak. Nanti insya Allah akan menyusul detail jadwal asesmen untuk wilayah Jawa Barat. Dan Jawa Barat terpilih menjadi piloting kedua untuk asesmen TBQ setelah Provinsi DKI Jakarta. Siapakah yang wajib ikut, yang diperbolehkan asesmen ini? Mereka adalah guru PAI dan pengawas PAI yang terdaftar, terregister di akun siaga, di mana mereka memiliki akun siaga yang aktif ya, dan cut off di bulan Mei 2025. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini alhamdulillah kan di tengah-tengah kita sudah hadir sumber kita ya, yang akan memaparkan bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Cintaku ini sebagai sarana mengasesmen Bapak Ibu dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar bersama dengan asesor yang kami pilihkan ya dari PT IKI, dan kita telah menyediakan kurang lebih 300 asesor untuk mengakses guru membaca Al-Quran Bapak Ibu guru semuanya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu gitu ya, untuk bersifat waktu, saya persilakan untuk Mas Freddy memaparkan bagaimana cara nih ya mensimulasi aplikasi Cintaku ini. Kepada Mas Freddy kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Freddy Yuswanto. Saya adalah bagian dari tim pengembang aplikasi Cinta Tartil Quran yang disupport juga oleh Yusmart CBT untuk sekolah, yang mana ini adalah dikembangkan oleh PT IKI dari tim PAI Pusat, Kemenak Pusat, dan PT IKI. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan secara umum ya, secara umum dahulu sebelum masuk ke teknis, apa itu aplikasi Cintaku. Jadi, Bapak Ibu,
tahap yang akan Bapak Ibu lakukan saat ini di tanggal 25 Agustus nanti itu adalah tahap asesmen sensus TBQ. Asesmen sensus tuntas baca Al-Quran. Jadi di sini setelah Palitung dari Jakarta, kita memulai di Jawa Barat. Jadi secara keseluruhan, jadi guru PPAI di seluruh Jawa Barat akan dilakukan sensus TBQ. Jadi Bapak Ibu di sini hanya sifatnya adalah diminta untuk membaca Al-Quran. Jadi nantinya akan ada tim penilai asesor dari PTIQ yang akan melakukan proses penilaian. Nah, setelah tahap asesmen sensus ini ada beberapa tahap lagi yaitu diklat, kemudian baru terakhir adalah sertifikat. Tapi kita akan fokuskan di sini di aplikasi Cintaku tahap awal dulu. Tahap awal itu adalah asesmen sensus TBQ. Karena ini targetnya sampai tahun ini adalah seluruh Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu, sini adalah terkait dengan aplikasi Cintaku. Itu adalah aplikasi online berbasis web, kemudian dan bisa diakses menggunakan browser Google Chrome. Jadi Bapak Ibu, di sini kami merekomendasikan Bapak Ibu untuk nantinya mengakses aplikasi Cintaku itu menggunakan laptop atau perangkat yang lebar ya, seperti laptop, mungkin tab atau notebook atau iPad dan sebagainya. Jadi ini kami harap karena nanti memudahkan dalam keterbacaan. Kemudian Bapak Ibu, eh, kalau memang mentok harus menggunakan handphone, ya tidak apa-apa. Cuman memang nantinya akan kesulitan terkait dengan keterbacaan. Nanti sebab ayat yang dikeluarkan, sebab yang ayat yang akan muncul itu dari layar Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah itu baru terkait dengan jadwal, kemudian di setelah login ada nama asesornya, kemudian juga nanti Bapak Ibu terkait dengan video. Jadi di sini ada video konferen ya, seperti Zoom atau seperti Google Meet lah lebih tepatnya, karena berbasis dengan web. Jadi Bapak Ibu kalau sudah terbiasa menggunakan Google Meet itu insya Allah tidak akan ada masalah sih dalam penggunaan aplikasi Cintaku. Karena di sini ada interaksi dalam bentuk video, yang mana di sini ada asesor dan juga ada peserta. Jadi asesor bisa langsung melihat peserta saat melakukan proses membaca Al-Quran. Itu yang diutamakan. Nah, kemudian untuk terkait lainnya yaitu adalah terkait dengan panduan, kami sudah menyediakan baik dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk YouTube. Kemudian hasilnya nanti akan langsung tampil untuk dari sisi peserta. Nah, kemudian Pak Ibu, maaf. Ini untuk alamatnya. Alamat adalah URL https://cintaku.wisma.id. Username-nya adalah ID Siaga Bapak Ibu. Termasuk passwordnya. Passwordnya juga adalah ID akun Siaga Bapak Ibu. Jadi username dan passwordnya itu sama. Akun atau username Siaga itu passwordnya juga sama username. Jadi dengan kebijakannya ya. Jadi bukan akses username password di Siaga, tapi cukup username dan passwordnya juga sama. Jadi username dan password itu sama. Jadi Bapak Ibu saat ini sudah bisa mencoba ya untuk login, tapi statusnya saat ini jadwal belum tersedia. Kenapa jadwal belum tersedia? Karena saat ini tim dari pusat sedang melakukan proses piloting untuk terkait dengan jadwal dan siapa asesor dari masing-masing peserta. Nantinya sebelum tanggal 25 akan diumumkan dari aplikasi Cintaku Smart ID langsung. Jadi Bapak Ibu mencoba langsung ya, mencoba aja terus apa misalnya hari Jumat dicoba gitu ya. Nah, atau hari Minggu. Nah, nanti dicoba apakah sudah bisa login. Kalau sudah bisa login berarti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan proses asesmen sesuai dengan jadwal. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan aplikasi Cintaku dari sisi guru ataupun pengawas.
Video kali ini akan menampilkan cara penggunaan aplikasi tes baca Al-Quran untuk user guru atau pengawas PAI. Perangkat yang perlu disiapkan oleh peserta meliputi PC, laptop, tablet atau HP dengan dilengkapi kamera dan audio. Lalu tersedia jaringan internet stabil. Pertama, buka browser Google Chrome, lalu ketik link cintaku.usmart.id. Lalu masukkan nomor akun siaga, form user dan password diisi sama menggunakan nomor akun siaga. Apabila berhasil login, akan tampil pop-up untuk melengkapi form pendidikan terakhir, seperti mengisi jenjang program studi, tahun lulus, pilih nama perguruan tinggi. Apabila tidak tersedia, silahkan checklist untuk isi manual. Kemudian pilih nama program studi. Apabila data yang dipilih tidak tersedia, silahkan checklist lalu isi manual. Selanjutnya, klik tombol simpan. Berikut tampilan data pendidikan berhasil disimpan. Selanjutnya terdapat foto profil. Kemudian menampilkan data singkat peserta seperti nama lengkap, NIP, jenjang, asal sekolah, hingga data kabupaten kota dan asal provinsi. Kemudian tampil nama asesor, berikut link untuk join ke grup WhatsApp dengan asesor. Apabila terdapat perubahan jadwal, peserta dapat menginfokan kepada asesor. Apabila jadwal dan waktu pelaksanaan telah tersedia, maka akan tampil pada tabel berikut. Apabila peserta telah siap melakukan asesmen, silahkan klik tombol biru untuk asesmen. Kemudian klik tombol ya saya siap. Hingga tampil notifikasi menunggu untuk diarahkan ke halaman asesor, mohon jangan ditutup notifikasi tersebut. Apabila asesor telah masuk, maka tampilan otomatis berubah seperti berikut. Pada tabel di atas akan menampilkan informasi data peserta dan nama asesor. Selanjutnya, silahkan klik gabung pertemuan dengan asesor. Lalu yang perlu diperhatikan oleh peserta, untuk meminimalisir trouble, silahkan klik izinkan akses mikrofon dan kamera dengan klik tombol yang paling atas. Kemudian klik gabung pertemuan. Tahapan asesmen ini peserta dan asesor akan bertatap muka secara daring. Kemudian apabila asesor telah mempersilakan membaca Al-Quran, silahkan baca ayat sesuai yang tampil di samping kanan layar peserta. Apabila telah selesai membaca ayat Al-Quran dan asesor mempersilakan untuk meninggalkan pertemuan, peserta silahkan klik tombol merah tinggalkan pertemuan. Lalu akan tampil notifikasi proses penilaian sedang dilakukan oleh asesor. Apabila proses penilaian oleh asesor telah selesai, maka pada tampilan peserta akan muncul tombol untuk melihat hasil. Berikut tampilan rekap hasil asesmen yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, peserta dapat klik logout akun untuk keluar dari halaman akses peserta. Baik, Bapak Ibu, tadi terkait dengan cara penggunaan aplikasi Cintaku di dalam sebagai peserta atau pengawas. Jadi yang perlu diperhatikan, Bu, yang setelah Bapak Ibu bisa login, berarti kalau sudah login berarti jadwal dan piloting asesornya itu sudah ditentukan oleh pusat. Nah, kemudian setelah itu mengisi data pendidikan terakhir ya. Jadi pendidikan yang ter-up-to-date dari sisi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian baru kemudian melakukan jika jadwal sesuai, maka Bapak Ibu tinggal melakukan klik untuk start tadi ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk piloting jadwal itu memang ditentukan oleh pusat. Jadi bisa jadi atau paling kemungkinan paling besar itu adalah jadwal itu tidak sesuai dengan atau bentrok dengan masing-masing Bapak dan kegiatan Bapak Ibu di masing-masing sekolah. Jadi bagaimana? Apakah bisa melakukan proses reschedule? Bisa Bapak Ibu. Bagaimana cara reschedule? Tadi sudah kami sampaikan terkait dengan di dalam video itu adalah Bapak Ibu bisa melakukan join WA group. Jadi di sini kami tampilkan kembali. Nah, sini Bapak Ibu sudah kelihatan ya bahwa di sini ada Bapak Ibu setelah login itu misalnya atas nama peserta A itu adalah Bapak Saiful Rizal.
Nah, kemudian di bawah paling bawah situ ada istilah join WA group. Jadi apa tujuan join WA group? Tujuan dari join WA group di sini adalah untuk Bapak dan Ibu bisa menentukan jadwal semisal berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Jadi misalnya pelaksanaannya, misalnya Bapak Ibu dapatnya hari Senin, waktunya di sini ya, hari Senin. Kemudian ternyata Bapak Ibu tidak bisa hari Senin karena kesibukan dan lain sebagainya, bisa diundur. Nanti tinggal hubungi dari pihak asesor, kemudian sepakati jadwalnya. Apakah mau hari Selasa atau apa, sesuai, terserah. Yang penting adalah cocok dengan jadwalnya asesor, cocok juga dengan jadwal dari Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena aplikasi Cinta ini kan aplikasi yang perlu eh, se- akses dua user antara peserta dan asesor secara bersamaan. Jadi jadwalnya harus sepakat, semisalnya terjadi perubahan. Nah, ini tujuannya. Jadi WA Group ini tujuannya cuman hanya sebatas untuk masalah penjadwalan ya Bapak Ibu. Jadi bukan hal yang lain ya, ini kita batasi ya. Jadi WA Group ini adalah kita sepakat terkait dengan masalah penjadwalan antara Bapak dan Ibu sebagai peserta dan asesor. Nah, kemudian sini saya juga tampilkan bahwa maaf. Nah, kemudian setelah selesai pelaksanaan itu hasil akan muncul. Jadi intinya hasil akan muncul setelah asesor menilai. Kalau kami biasa melihat bahwa itu tidak sampai dengan 2 menit atau 3 menit ya setelah asesor selesai menilai, setelah peserta keluar dari aplikasi, asesor selesai menilai. Nah, langsung si peserta langsung bisa melihat nilainya. Jadi dalam penilaian itu kita ada 4. Di dalam penilaian itu ada 4 kategori dalam penilaian. Ya, nanti kami akan jelaskan 4 kategori itu apa aja. Nah, nanti secara total itu nilai maksimalnya adalah 100. Jadi tadi sudah sampaikan sama Bu Soraya terkait ada tiap nilai yang dikeluarkan dari peserta itu ada kategorinya mahir, eh, menengah, kemudian pratama. Di dalam aplikasi ini di peserta kita tidak menampilkan itu, tidak menimpulkan bahwa peserta ini adalah mahir, menengah, atau pertama, tidak. Kita cuma menampilkan bahwa setiap kategori, misalnya sifat al-hurufnya ada berapa nilai totalnya dia dapat, kemudian secara total. Jadi untuk si peserta tidak kita munculkan dahulu. Nah, nanti peserta hanya mendapat hasil per kategori dan totalnya. Ini karena kenapa kita tidak keluarkan kategori? Intinya nanti saat ini proses asesmen selesai kan ada proses diklat yang insya Allah mungkin kita akan lakukan tahun depan setelah proses asesmen nasional selesai. Nah, itu kan tidak melihat dari sisi kategorinya. Jadi semua peserta yang diklat itu adalah peserta yang juga ikut asesmen. Jadi, nah kategori nanti akan diatur oleh dari tim PT IKI sendiri. PT IKI sebagai tim dari asesor di TBK ini. Nah, Bapak Ibu, nah mungkin Bapak Ibu ingin Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya bagaimana sih cara asesor dalam proses penilaian. Jadi kami tampilkan di sini cara asesor dalam melakukan penilaian. Jadi ini ada contohnya dari salah satu peserta waktu saat piloting di Jakarta. Nah, ini kami contohkan. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه Saya stop dulu. Jadi nanti karena ini kan tadi saya bilang bahwa aplikasi ini sebenarnya aplikasi komunikasi dua arah ya, langsung dalam proses penilaian. Ada asesornya di sebelah kiri ini, kemudian di dalam box sebelah kanan itu ada pesertanya. Jadi ada split dua ya. Jadi memang cuman untuk ada dua orang bisa masuk video itu, ada asesor dan peserta. Nah, sini harus muncul dua-duanya baik video maupun suara. Nah, ini cara asesor menilai. Jadi setiap kategori
di sini mungkin agak kurang jelas ya. Jadi ada ahkam al-huruf dan ahkam al-mad wa qasar. Nah, itu ada 4 kategori, yaitu setiap kategori itu nilainya kita set dulu 25 25. Nah, kalau di total kan 100. Jadi setiap ada yang salah, misalnya do atau za gitu ya, salah langsung berkurang nilainya menjadi seperti ini. Ini udah menjadi ada yang nilainya berkurang, langsung berkurang sekian. Nah, ini setiap item sih berbeda-beda ya penilaiannya ya. Ini yang tahu adalah tim dari PT IKI. Ada yang setengah, ada yang satu, nah, ada yang dua ya, dua tiga. Nah, itu dari PT IKI yang lakukan proses nilainya. Nah, itu cuman satu aja. Misalnya di dalam ayat itu da itu cuman ada da itu ada 10 ada 10 disebut. Nah, tapi kalau itu da itu cuma sekali salah, itu dianggap cuma sekali saja salahnya. Jadi yang berikutnya sudah tidak dianggap. Jadi itu cara penilaiannya. Jadi cuma melihat satu aja yang bagian mana yang satu yang salah, sudah cukup satu itu aja. Nah, tidak berulang kali ya penilaian salahnya. Nah, jadi sistem penilaiannya tidak sekompleks dari kalau Bapak Ibu tahu itu sistem penilaian dari MTQ. Nah, MTQ tidak seperti itu karena tujuannya di sini, tujuan dari aplikasi PBQ ini adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sudah sampai situ aja. Jadi itu yang dilihat cuman tahap itu aja. Karena Bapak Ibu sebagai guru PAI dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka bisa mentransfer ilmunya ke membaca Al-Quran yang baik dan benar kepada anak didiknya juga. Nah, mungkin Pak Ibu terkait dengan aplikasi Cintaku. Nah, itu tadi saya jelaskan ya terkait dengan yang pertama. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, kalau tidak bisa login saat ini itu karena kami belum selesai melakukan proses piloting dan penjadwalan. Jadi Bapak Ibu nanti mencoba terus ya untuk login menggunakan ID akun siaga. Nah, kami usahakan sehari atau sebelum pelaksanaan tanggal 25 Bapak Ibu sudah bisa masuk akun siaga. Nah, kemudian jangan mohon untuk dilengkapi data pendidikan. Kemudian semisalnya ada proses reschedule jadwal, silakan untuk join WA group ya. Yang mana nanti itu dihandle oleh asesor masing-masing dari Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah selesai itu hasilnya langsung keluar, Bapak Ibu bisa melihat ya untuk hasilnya. Oke, mungkin seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan atau yang mendiskusikan, kami persilakan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Seraya. Baik, terima kasih Pak Freddy atas pemaparannya. Bapak Ibu hari ini berbahagia, kami persilahkan untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait dengan program ini atau dengan aplikasinya. Silahkan Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Lilis. Ya, terima kasih. Ini programnya bagus ya. Jadi sebagai guru PAI berarti harus paham terhadap Al-Quran. Jangan sampai gurunya tidak bisa. Tapi setelah pelatihan, habis ini gurunya, apakah nanti di sekolahnya akan ada mapel BTQ gitu? Akan ada pelajaran baca tulis Quran untuk anak-anak didiknya baik SMP atau ya bahkan TK ya Bu ya. ya bahkan TK iya. Iya, soalnya di sekolah saya juga adalah soalnya sebelum masuk itu suka dites dulu baca Quran ya. Kadang ada beberapa siswa yang belum bisa, bahkan anak SMP ini belum tahu, belum hafal huruf hijaiyah, sehingga harus meluangkan waktu untuk mengajarkannya gitu. Ya, apakah akan diadakan pelajaran BTQ khusus untuk semua jenjang gitu, Ibu? Terima kasih, Ibu. Itu pertanyaannya. Iya, sangat pilih sekali ya Ibu ya, ketika kita punya didik seorang anak muslim atau muslimah ya, belum mengenal Quran, mengenal huruf hijaiyah bahkan ya, Masya Allah. Ya, untuk selanjutnya terkait dengan nanti hasil dari setelah diklat tuh ya, sudah asesmen diklat, mungkin itu akan berpengaruh juga Bapak Ibu terkait dengan mungkin
TBK di sekolahnya gitu ya, apa nanti masuk ke ekskul, intrakurikuler atau apa seperti apa ya, yang sudah pasti yang saya dengar juga ya, itu juga akan berpengaruh pada sertifikasi atau TPG juga Bu gitu. Berarti kan ada penilaian di situ ya Bu ya, ketika Ibu diberikan tugas mengajarkan Al-Qur'an di sekolah umum, dan sudah otomatis dari Kementerian Agama pun akan ada semacam apa ya, kerjasama ya atau dengan lintas instansi gitu ya Bu ya, gitu. Pasti itu akan satu hal jalan panjang juga nih Bu kita di setelah ini gitu, tidak serta-merta selesai asesmen lanjut ke kelas selesai gitu kan, tapi juga akan ada tindak lanjut lebih jauh lagi gitu ya, mungkin akan melakukan SKB 2-3 menteri gitu kan, karena kita terutama yang di sekolah-sekolah di guru PA ini kan mereka bertugasnya di sekolah umum ya, yang bukan punya Kementerian Agama seperti itu ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya, Insya Allah kita akan dilanjutkan lagi ya untuk restunya dan supportnya ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu Amin. Jaeroh, pengawas. Di-unmute Ibu, suaranya tidak terdengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terlempar sedikit, bentar. Terima kasih Bunda. Yang ingin saya tanyakan, kita kan ke aplikasi Cintaku. Nah, sementara di Siaga juga kan kita ada ada tes baca Quran di akun Siaga itu. Kemarin saya sudah sosialisasikan ke guru-guru binaan bahwa nanti ada penjadwalan melalui akun Siaga. Ternyata tidak tes itu atau asesmen itu tidak dilakukan melalui akun Siaga, tetapi melalui Cintaku. Itu seperti itu ya Bun. Apakah nanti kan di Siaga juga memang ketika diklik kita buka memang belum ada penjadwalan karena memang belum ada jadwal, katanya baru tanggal 25. Untuk mengetahui jadwal itu apakah kita langsung ke Cintaku atau bisa mengetahui melalui akun Siaga kita? Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Persilakan Pak Freddy deh untuk lebih clear ya terkait dengan melihat jadwal asesmen untuk guru nih. Silakan Mas Freddy, gimana bisa mereka melihat? Baik, sebenarnya terkait dengan jadwal di sini mungkin Mas Iskil bisa bantu menjawab ya. Jadi terkait ya penjadwalan plating. Jadi di aplikasi Cintaku, jadi memang akun yang digunakan itu adalah akun Siaga ya, ID Siaga, termasuk passwordnya juga ID Siaga, bukan password Siaga ya. Akun Siaganya di dalam aplikasi Cintaku, login. Nah, kemudian nanti kalau bisa login berarti jadwalnya sudah ada gitu ya. Usahakan login sebelum tanggal 25 ya untuk mengetahui pastinya. Nah, untuk piloting terkait dengan jadwal mungkin Mas bisa menjawab Mas? Oh iya, tadi sempat info. Jadi untuk jadwal itu ada di aplikasi Cintaku. Hanya saja untuk masuk ke aplikasi Cintaku menggunakan akun Siaga. Seperti itu Ibu. Berarti yang di akun yang ada di Siaga itu tidak terpakai ya? Karena memang di Siaga juga ada. Iya. Ada. Ya, nanti juga akan terinfokan juga di grup Ibu ya. Atau nanti ya, karena kemarin kita sudah sosialisasikan itu waktu kegiatan yang lalu itu bahwa kita akan asesmen baca Quran melalui akun Siaga dan kita udah dengan anak-anak gitu. Tapi ternyata sekarang pakai akun Cintaku. Oh iya, awalnya memang seperti itu mau di akun Siaga ya. Tapi karena ini jadi terpisah tersendiri lah untuk yang asesmennya ini Bu. Gitu. Tapi terkoneksi dengan Siaga gitu loh Bu. Ya, oke. Karena pakai akun Siaga kan? Iya, betul. Siap. Terima kasih Bu Jeko, sama-sama. Selanjutnya Bapak Mustafa Safari. Ya, makasih Bu. Saya rasa ini program baik dari kementerian. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keunggulan untuk guru-guru PAI ya Bu ya. Pertama yang saya ingin tanyakan, dampak positifnya bagi guru Bu. Itu yang pertama Ibu ya. Dampak positifnya ketika mengikuti kegiatan BTQ ini. Yang kedua, kedepannya apakah mapel BTQ ini
sifatnya mapel wajib di sekolah sehingga bisa masuk pada jam pelajaran yang terkawal oleh pemerintah. Sementara ini kan di dalam siaga itu kan mulok ya Bu ya, mulok. Iya. Oke, ya ketiga ini lebih cenderung kepada pengaruh ataupun dampak ketika ada guru yang tidak bisa. Mohon maaf karena kita lihat guru-guru PAI itu tidak mungkin lah tidak bisa baca Quran. Tapi intinya karena ini adalah asesmen, kadang-kadang yang tadinya bisa itu karena ada tekanan dan sebagainya mungkin bisa drop juga gitu ya. Apabila nilainya kurang, apakah nilainya ketika nilainya kurang, apakah berpengaruh ke depannya atau gimana gitu? Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, target utama memang dari program TBK ini adalah untuk mendata ya, memetakan ya kemampuan baca Al-Quran dari guru dan pengawas. Dan sudah tentu ketika guru ini sudah terasesmen dan mengikuti diklat, akan terasa manfaatnya ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri ya sebagai peningkatan kompetensi si guru dalam kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar, namun juga berdampak Pak terhadap Profesionalismenya. Udah Iya. sore ya Bu ya. Udah sore ya Bu. Dari pagi udah belepot. Gak apa-apa Bu. Capek ya Bu dari Profesionalitas ya. pagi. Iklan ya, ya terhadap profesional dari guru tersebut ya Bu ya Bapak Ibu ya, karena nanti ketika guru atau pengawas sudah mengikuti diklat, mereka itu akan mendapatkan sertifikat. Walaupun asesmen juga akan mendapat sertifikat, namun sertifikat asesmen itu menyatakan bahwa guru atau pengawas tersebut sudah mengikuti asesmen. Nah, jika sudah mengikuti diklat, nah berarti guru dan pengawas akan mendapatkan sertifikat bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti diklat. Dan itu manfaatnya satu akan berpengaruh pada TPG ya. Udah otomatis akan beriringan dengan tugas dia di sekolah. Apakah nanti akan menjadi menambah jam pelajaran yang mempengaruhi di sertifikasinya gitu ya. Itu kan seperti itu Pak. Dan kedua, sebagai salah satu syarat Pak, prasyarat ketika dia akan mengajarkan ngaji ke peserta didik. Karena salah satu nanti akan menjadi prasyarat mengajarkan Quran pada peserta didik, mereka adalah guru yang sudah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat. Seperti itu Pak. Seperti itu. Dan dari program ini kita berkeinginan ya, berharap gitu, karena tujuan kita ingin meningkatkan kemampuan baca Quran pada anak siswa muslim gitu ya yang ada di sekolah umum. Otomatis yang kita benarkan dulu nih ya kan, kita didik dulu, kita arahkan dulu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar adalah pengajar ya, itulah gurunya dan pengawasnya, seperti itu Bapak. Dan hasil nilai apapun ketika asesmen itu tidak akan mempengaruhi dari PPG-nya ataupun PPG-nya gitu ya, di siaga tidak akan Pak. Dan apapun juga nilainya itu akan disertakan dalam diklat. Mau itu nanti hasil asesmennya dia punya nilai pertama, menengah, mahir, tetap akan diikutsertakan dalam diklat. Dan mungkin bisa jadi yang mahir ini akan menjadi trainer pada diklat-diklat yang akan dilaksanakan nanti gitu Pak. Jadi insya Allah program ini gitu ya tidak hanya bermanfaat untuk gurunya, pengawasnya gitu ya, tapi juga untuk peserta didiknya gitu Bapak Ibu, juga untuk kesejahteraannya juga, seperti itu Bapak Ibu. Ibu satu lagi Bu, mohon maaf Bu ya. Iya, Ketika udah ada persiapan dan sebagainya, udah siap melaksanakan, tapi pas waktunya dia tidak bisa dengan berbagai kendala seperti sakit atau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, apakah pelaksananya diatur kembali atau gimana Bu? Hanya satu kali saja? Ya, kesempatan asesmennya hanya satu kali Pak. Ya, diberi kesempatan satu kali. Namun selama ada jadwalnya itu Bapak Ibu bisa men-schedule
menjadwal ulang untuk asesmen. Hanya saja tidak melewati batas tentang tanggal yang sudah ditetapkan. Bagaimana cara mereschedule-nya atau proses seperti apa? Coba nanti kita serahkan ke Mas Freddy ya. Mas Freddy silakan untuk memaparkan bagaimana cara mereschedule asesmen ini. Baik, terima kasih Bu Suraya. Jadi terkait dengan reschedule, jadi Bapak Ibu, nah di sini nantinya kami akan setelah Bapak Ibu bisa login, nanti kami intinya seperti kami jelaskan ya, bahwa aplikasi Cintaku itu kan aplikasi yang dua arah. Jadi saat perlu ada asesor, perlu ada peserta dalam satu waktu bersamaan. Jadi saat ada schedule, berarti dari sisi peserta kami persilakan di sini kami sudah menyediakan slot untuk join WA group. Nah, grup sini adalah dihandle oleh asesor sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal nanti mengatur jadwal langsung ke asesornya. Tinggal disepakati saja jadwalnya kapan. Semisal tidak bisa hari ini, nah selama masih ada di rentang hari yang sudah ditentukan, silakan apakah hari ini atau hari besoknya atau lusanya. Yang penting adalah dari sisi asesor waktu tersedia, dari sisi peserta waktu juga tersedia. Nah, seperti yang saya sampaikan di sini waktunya cuma kurang dari 10 menit. Tadi yang kami sampaikan ya pelaksanaan yang di Jakarta ini waktunya cuma 2 menit 47 detik. Sebentar saja. Mungkin kalau dihitung-hitung itu bisa ada kurang dari 5 menit. Nah, jadi Bapak Ibu, yang penting adalah waktu Bapak Ibu dan waktu dari asesor sudah diskusikan. Jadi bisa untuk melakukan proses penjadwalan ulang. Saya kira seperti itu, Bu Saraya. Ya, terima kasih Mas Freddy. Seperti itu Bapak untuk proses penjadwalan ulang ya, yang pasti tidak melewati dari batas range asesmennya, dan bisa nanti dikoordinasi atau berinfo dengan asesornya. Seperti itu Bapak. Ya, selanjutnya Bapak Harun Daya, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan. Sebetulnya secara teknis tadi sudah dapat dipahami. Yang perlu saya tanyakan dalam sistem penilaian, itu kalau lihat di contoh barusan yang telah simulasikan itu ada 4 kriteria, atau mungkin bisa saja itu termasuk ke dalam 4 kompetensi ilmu Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa saja yang mungkin akan menjadi penilaian tersebut. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penilaian, standar penilaian itu PT IKI yang membuat ya Pak ya, karena sebagai kita tahu bahwa lembaga Universitas PT IKI adalah lembaga Al-Quran, lembaga pendidikan Al-Quran yang sudah kredibilitasnya sudah mumpuni terkait dengan pendidikan Al-Quran ya. Dan 4 poin ya penilaian itu diantaranya adalah sifatul huruf ya dari bacaannya, terus itu makhrajul hurufnya, lantas ada ahkamat qasar dan juga ahkamul huruf. Seperti itu Bapak. Jadi 4 itu aja yang dinilai asesor ketika Bapak Ibu guru dan pengawas membaca ayat Al-Quran. Jadi ada sifatul hurufnya, makhrajul hurufnya, ahkamul wad wal qasar dan ahkamul huruf. Seperti itu. Terima kasih Bu. Berarti untuk lagu atau nada tidak menjadi jadi ketika membaca Al-Quran itu dibebaskan pakai langgam apa bayati, sobah, hijaz, nahawan, ras, itu bebas Pak. Atau karena mereka tidak saja gitu ya Bu. Mereka tidak melihat itu, tidak mendengarkan itunya, tapi hanya melihat cara bacanya gitu ya. Baca huruf-hurufnya gitu. Tajwidnya, panjang pendeknya seperti itu. Terima kasih Bu, sangat jelas sekali. Mudah-mudahan program ini menjadi lagi menjadi sebuah terobosan, tapi menjadi sesuatu yang akan bisa memberikan pencerahan pendidikan untuk bangsa kita, untuk anak didik kita.
Siap Assalamualaikum Bu, Bapak. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, tujuan mulianya itu Pak. Jadi supaya ini sebagai ladang amal jariah kita semua ya Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu guru yang dapat nih ya amal jariah, tapi kita juga di sini walaupun kita juga nggak tujuan langsung mengajarkan anak-anak ngaji, dapat kecipratan pahalanya ya Bapak Ibu ya. Ya. Amin. Siap, selanjutnya Bapak. Ya, Bapak Entang Suherlan, saya persilahkan. Entang. Pantang mikrofonnya belum di on. Ya, di-unmute ya, di-unmute Bapak, silakan. Sudah ya? Ya, sudah kami dengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan dengan aku, Pak Harun. Cuma ada tambahan sedikit tentang ini Bu. Kalau nanti ketika tes itu ternyata dalam layar pakai HP, contohnya kan ya, nggak jelas. Lalu kita bisa buka Al-Quran tidak gitu, sesuai dengan ayat yang ditentukan di tampilan tersebut. Ada waktu buat atau negosiasi dengan asesornya buka Al-Quran supaya bacaan dari Al-Quran, karena kan tampilan kalau di HP tidak jelas. Yang lainnya mungkin tadi sudah dijelaskan tentang penilaian, tentang magang. 250. Sila tidak berubah dengan penilaian, hanya penilaian yang itu mungkin Bu ya, terima kasih. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin tadi salah satunya ya. Karena kan yang dinilai itu sebetulnya kan suara ya Pak ya, vokalnya ya, apa cara mengajinya ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin bisa saya nggak tahu deh apa bisa seperti itu dengan membuka ngebet Al-Qur'an, tapi tetap layar tetap terbuka gitu ya, layar tetap terpampang gitu Bapak Ibu ya. Berarti kan penilaiannya kan di cara bacanya gitu ya, tajwidnya, panjang huruf, panjang pendek hurufnya gitu ya. Cobain nanti mungkin bisa dikondisikan dengan aksesornya. Mungkin karena kondisi layar di handphone yang tidak support gitu ya. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu untuk asesmen ini mohon persiapannya lah ya sebelum mengikuti asesmen ini, persiapan segala sesuatunya baik secara psikologis ya Bapak Ibu, terus secara juga dengan peralatannya gitu. Lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Jadi persiapan menjelang asesmen itu perlu secara maksimal gitu ya disiapkan seperti itu Bapak. Nanti untuk masalah nanti bisa sampaikan dengan asesornya posisi ternyata kamera saya nggak jelas seperti apa gitu ya. Bisa nanti dengan posisinya buka Quran dengan buka ayat sesuai ayat yang diperintahkan oleh asesornya seperti itu. Ya, terima Segitu kasih aja Pak ya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Pak Muhlis dari Pangandaran, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih dan saya memahami apa yang dijelaskan begitu. Ini tapi persoalan ingin itu terkait dengan di aku gitu. Barusan ketika YouTube di Suaranya nggak jelas Bapak, kedengar deh. Halo Pak. Halo Pak. Luplep Pak, luplep. Iya tuh, timbul tenggelam Pak suaranya. Sepertinya sinyal Bun. Iya ya. Sekarang gimana sekarang? Iya benar. Ya, WiFi-nya mungkin kurang bagus di sini. Ya, saya ulang gitu ya. Saya ulang. Saya ingin bertanya terkait dengan teknis yaitu terutama login akun Cintaku gitu ya. Iya. Barusan juga saya mencoba untuk masuk begitu ya. Tapi baru sampai sudah bisa masuk tapi langsung ada jadwal belum tersedia begitu. Nah, saya ingin tanyakan itu tandanya sudah login itu bagaimana gitu, karena tadi kan sudah disampaikan begitu ya bahwa
kita itu harus login sebelum sebelum pelaksanaan, mungkinnya sebelum jadwal ada gitu, tanggal 25 itu sudah bisa login. Nah, yang saya tanyakan bagaimana itu, kapan kita bisa login begitu ya, atau tandanya kita sudah bisa login itu gimana gitu. Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas Freddy terkait dengan bagaimana tanda ini kalau kita sudah bisa login? Nah, baik. Jadi di sini memang kita kan pelaksanaan tanggal 25. Jadi kami usahakan sebelum pelaksanaan tanggal 25 jadwal dan plotting itu sudah dilakukan. Nanti dari tim pusat nanti akan kami eksekusi. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sebelum tanggal 25 ya, bisa sebelum sehari atau 2 hari bisa mencoba kembali ya untuk login. Nah, itu nanti sudah kalau misal sudah kami plotting, maka otomatis sudah bisa login. Jadi kami targetkan sebelum tanggal 25 itu sudah bisa untuk melakukan Bapak Ibu bisa melakukan login sih. Karena di sini masih dilakukan proses untuk penjadwalan. Ya. Seperti itu Bu Soraya. Baik, terima kasih Mas Freddy. Jadi seperti itu Pak, memang kita belum bisa masuk ya, login ke akun Cintaku karena memang belum terjadwal gitu. Jadi sehari, kita insya Allah terjadwal kan tanggal 25. Jadi sebelum tanggal 25 ya sering-sering loh Pak untuk cek-cek ya. Dan pasti di Siaga juga akan terupdate juga Pak. Nah itu juga Pak fungsi, jadi sering updating di Siaga atau sering pantau kondisi siaganya juga tuh. Salah satunya itu Pak, mungkin barangkali ada update informasi itu Pak. Jadi saya sarankan untuk seringlah mengecek akun siaganya secara berkala. Seperti itu Bapak. Siap. Ya, next Bapak Guru Abdurrahman. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Izin bertanya Bu Soraya. Iya, Ustaz. Silakan Pak Assalamualaikum Abdurrahman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Freddy terkait dengan login, tadi nyambung dengan pertanyaan Bapak sebelumnya. Tadi mencoba ya Bu ya, mencoba masuk ke link Cintaku. Saya sudah masukkan username, password sesuai dengan yang di Siaga. Pakai biasa masuk ke login Siaga. Ternyata di sana muncul password Anda tidak valid. Nah, mohon solusi barangkali Pak Freddy bisa memberikan gambarannya seperti apa. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi Bu, setelah asesmen kan nanti ada diklat ya Bu ya. Iya. Apakah itu sifatnya wajib Bu, baik yang asesmen maupun yang diklat Bu? Ya. Seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya menjawab yang pertanyaan kedua ya, terkait dengan asesmen ini wajib Pak, fardu ain. Dan kita disampaikan tadi Pak, ini nanti ke proses dari program ini itu akan berkelanjutan Pak, dan itu akan berdampak, saya bilang katakan tadi, tidak hanya nanti kepada personalnya, ya kan, profesionalitasnya, juga terhadap kesejahteraannya Bapak gitu. Dan bahkan untuk yang saya sampaikan juga tadi di awal ya, bahwa yang syarat mengikuti asesmen ini adalah mereka guru dan pengawas PAI yang sudah terregister di Siaga ya, cut off di bulan Mei 2025. Berarti itu artinya yang mereka aktif di Siaga. Seperti itu Pak. Jadi ini wajib Pak sifatnya, harus gitu. Karena ini memang sistemnya memang karena kan tujuan kita memang mulia ya Bapak Ibu ya, terkait kemampuan baca ya, peningkatan kemampuan baca anak-anak gitu. Seperti itu Pak. Bukan kalau kita iya. Bisa diulangi lagi penekanan kata harus dan ininya, mau saya rekam Bu. Supaya anak-anak tuh maaf ya. Beneran. Iya. Jadi Bapak Ibu mohon perhatian ya. Masya Allah. Sok, siap Bun. Oke. Jadi ini gimana? Ya, Bapak Ibu, program Tuntas Baca Al-Quran ini ya, itu adalah program dari Kementerian Agama yang sifatnya wajib ya. Sehingga kalau sudah wajib, seluruh guru dan pengawas PAI yang sudah terregister di Siaga wajib mengikuti asesmen dan akan mengikuti langkah berikutnya ke jenjang pendidikan dan pelatihan tuntas baca Al-Quran. Karena ini sifatnya penting, karena tujuannya adalah mulia ya, untuk peningkatan kemampuan baca
Iya. siswa Muslim di Indonesia gitu. Ya, guru Dan masih bisa sebelum baca Quran. sebelum ya sebelum sebelum bisa memberikan pengajian baik untuk anak didiknya, otomatis kita harus memperbarui dulu, ya, kemampuan baca dari guru dan pengawasnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sifatnya ini fardu ain, wajib. Dan Ya. ini sifatnya juga gratis, tidak ada untuk asesmen ini ya. Untuk asesmen ini sifatnya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Sehingga saya dapat informasi kemarin dari Jawa Tengah bahwa ada yang di SMS atau di WA gitu ya, mereka ada siap mengeluarkan sertifikat untuk guru tersebut tanpa mengikuti asesmen gitu. Seperti itu. Jangan sampai ini hal negatif yang terjadi pada BPAI Bapak mah Ibu. harus bisa baca Quran. Makasih Iya. Bunda. Iya, sama-sama Ibu Jairoh. Ya, berikutnya. Bu, Pak itu, Pak Iya. Feri tadi ya. yang Sorry. pertama Bu, belum dijawab Bu. Iya. Bapak Ibu, jadi terkait tadi ya masalah Logik. ini kami Logik. perlu sampaikan terkait dengan akun ya, akun siaga. Saya ambil contoh ya. Bapak bisa melihat di bagian sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan username-nya adalah nomor akun di siaga. Kemudian passwordnya juga sama, nomor akun siaga juga. Jadi bukan password Bapak Ibu saat mengakses siaga. Oh. Jadi username dan passwordnya adalah sama. Jadi sebenarnya copy paste saja username, copy paste ke password. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba Pak. Ya, sama berarti ya, Pak. Iya sama. Pikir saya tuh passwordnya sama dengan yang di siaga Pak. Jadi tadi nggak masuk-masuk. Baik. Oh ya. Berarti diingatkan kembali bahwa untuk masuki aplikasi Cintaku itu menggunakan nomor akun siaga username, dan username akun siaga dan passwordnya pun akun siaga ya. Oke, next Bapak Guntara dari Garut. Silakan Bapak Hejo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan sedikit banyak sudah tercover oleh yang pertama tadi, yang mau digarisbawahi. Untuk program ini jangan dulu berpikir bagaimana kepada anak-anak, karena untuk baca Al-Quran ya kita juga wajib untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi ini kesempatan baik untuk belajar gratis dan sangat bermanfaat dengan asesor yang insya Allah ahli dalam baca Al-Quran. Pertanyaan titik-titiknya mungkin Bu, tadi dari 4 kriteria yang menjadi penilaian, mulai dari sifatul huruf, makhrajul huruf, ahkamul mad wal qasr dan ahkamul huruf. Apakah itu hanya sifatnya sorogan saja kita membaca lalu di bandungannya disaksikan gitu oleh asesor, atau kita nanti ditanya huruf tersebut hukumnya apa, makhrajul hurufnya apa, sifat hurufnya apa. Ya Pak, di bandungan Pak. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, diklat yang nanti akan dilaksanakan, apakah dilaksanakannya lewat Zoom atau kita berada di satu tempat, dikumpulkan di tempat melaksanakan diklat untuk kelanjutan dari asesmen ini. Mungkin itu Bu, dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terkait dengan kriteria penilaian, mungkin dari 4 hal itu mungkin hal dasar ya Pak ya dari tes baca Quran gitu. Nah nanti sifatnya seperti sorogan seperti apa itu kan kalau melihat dari kemarin sesi yang paling pertama itu asesor menyodorkan atau memperlihatkan ayat Al-Quran gitu ya. Terus guru itu membacakan seperti itu. Terus metodenya itu guru itu diberi seperti semacam saldo atau semacam tabungan gitu ya, sekian gitu. Nah, ketika para guru ini membaca, ketika ada keliru itu berkurang poinnya seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, Bu. Ya, untuk diklatnya. Iya, diklatnya itu kan nanti melalui aplikasi. Oh, diklatnya. Oke. Untuk proses diklat itu kita masih proses diskusi dengan Pusdikbang Bapak ya, dengan Pusdiklat gitu Bapak. Jadi kita masih fokus untuk asesmen dulu nih Pak. Karena target kita ya, dan memang harus sampai selesai di akhir tahun ini, Desember ini, semua guru dan pengawas PAI sudah terasesmen TBQ seperti itu Pak. Untuk
apa nanti luring kah, tadaring kah, terus soal pembiayaan seperti apa nanti kita akan itu proses diskusi lagi antar Kementerian Agama dengan Pusbangkom ya sekarang disebutnya. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Bu. Selanjutnya Ibu Yani. Ya, silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Soraya atas kesempatannya pada saya untuk bertanya dan harapan ini. Yang pertama, terima kasih atas program yang sangat-sangat bagus ini kepada kami para pendidik ya Bu ya. Karena kami itu ya saya sebagai pengawas PAI juga suka miris ya ketika kita pergi ke binaan mengajarkan, ketika binaan kita sedang mengajarkan Al-Qur'an, ternyata ya banyak sekali yang masih atau yang masih standar gitu ya dalam membacakan Al-Qur'annya, yang imbasnya ketika dalam membacakan surah wajib Al-Fatihah itu banyak sekali yang masih di bawah standar, yang kurang gitu anak-anak didiknya gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu Masya Allah pokoknya sangat ya banyak sekali kekurangannya itu ya hafalannya. Kemudian dan makhraj huruf dalam bacaannya. Kemudian ketika ada program ini kami sangat bahagia sekali, terutama bagi pengawas PAI ya. Jadi merasa terbantu juga gitu untuk kami dalam memberikan pembinaan juga ya kepada para guru PAI bahwa dalam memberikan pembelajaran Al-Quran itu harus betul-betul benar gitu ya dalam pembacaan hurufnya dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngetes juga merasa kadang nggak enak gitu ya, tetapi kalau ada program seperti ini mau nggak mau itu harus wajib mengikuti gitu Ibu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali untuk program ini Ibu ya. Mudah-mudahan yang binaan semuanya ya pengawas PAI yang sudah terdaftar di Siaga itu bisa mengikuti semuanya, tidak ada kendala suatu apapun. Akan tetapi ini Bu, bagaimana nanti apabila ada kendala jaringan ya, seperti saya ngawasnya di Cianjur Selatan yang menjauh di sana yang kadang susah jaringan juga, yang ditakutkan gitu ya kalau misalnya pas waktunya tanggal 25 nanti ada kendala, apakah bisa diulang lagi besoknya atau bagaimana? Itu ya yang kedua. Terus yang selanjutnya kalau tadi sih kalau ada yang sakit itu bisa ini koordinasi dengan asesornya ya, bisa koordinasi. Nah kalau terkendala jaringan apakah nanti dengan asesornya kembali dikomunikasikan atau bagaimana begitu. Kemudian yang terakhir hasil daripada penilaian nanti gitu ya Ibu ya, setelah asesmen itu dapat sertifikat atau harus setelah diklat dapat sertifikatnya? Itu saja. Terima kasih Bu Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani atas apresiasinya terhadap program ini. Mudah-mudahan ini semua jadi amal jariah kita semua ya Bapak Ibu ya gitu. Dan ini sebenarnya pengawas juga untuk bukan membuka aib binaan, tidak ya. Justru ini sebagai jadi satu pelajaran dan dipacu juga kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kita nggak aware itu ya sampai kapanpun akan terus salah, itu kan akan terbawa sampai nanti gitu. Kita nggak mau kan Bu amal jariah yang buruk terus mengalir pada kita gitu kan, tidak mau ya. Nggak apa-apa, ini hal yang sangat positif. Terus terkait dengan jaringan, memang saya sarankan nanti sehari atau sebelum saat asesmen itu persiapan. Maka nanti di sini Bapak kasih, Ibu kasih di
kabupaten kota tempat ibu itu akan menjadi apa namanya help desk atau operator, sehingga jika memang bisa kendala hambatan apapun gitu ya, bisa berkoneksi dengan help desknya, dengan Bapak Ibu kasihnya, nanti mungkin bisa difasilitasi lah ya Bapak Ibu untuk mungkin melakukan asesmen di kantornya gitu, seperti itu. Gitu. Siap, siap. Terus yang ketiga apa tadi Bu ya? Saya agak nge-lag tadi handphone ini. Sertifikat Bu, Oh ya, sertifikat. sertifikat. Iya. Bagi setiap guru dan yang sudah mengikuti asesmen itu berhak mendapatkan sertifikat bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti asesmen. Gitu. Nanti berbeda lagi ketika diklat, Bu. Ini sebagai suatu tanda aja bahwa Bapak Ibu guru sudah mengikuti asesmen TBK 2025. Seperti itu, Ibu. Oke, siap. Berarti dapat 2 sertifikat ya, Bu? Iya, iya. Kalau itu kan ini kan hanya sebagai ya nanti kan dilihat lagi ya fungsinya kan bisa menjadi untuk syarat apa gitu ya. Dan kami tetap memohon apa namanya bantuan dari Bapak Ibu pengawas di sini nih untuk mensupport ya, mengajak seluruh gurunya, binaannya untuk ikut di program TBK ini. Kita asesmen ini terutama Bapak Ibu ya. Tuh. Siap. Terima kasih Bu Yani, Masya Allah. Sehat selalu Bu. Amin, amin, amin Ibu. Terima kasih. Ya oke, di 2 pertanyaan lagi ya. Karena sudah jam 5 nih Bu. Next, Bapak Isman. Nah iya Pak Isman. Terima kasih atas waktunya Ibu Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali terhadap program ini karena saya punya pengalaman yang cukup cukup ironis tentunya. Pada saat tahun 2005 ada pelatihan guru tangguh metode Iqra. Di sana itu ada tes guru-guru yang di diklat itu ya tes baca, kemudian ada tes baca Fawaatihu Suwar, awal-awal surat itu ternyata banyak yang masih belum benar ya. Nah ini jadi satu bagi saya ini harus seperti apa nih? Ternyata ada solusinya seperti yang diprogramkan hari ini. Saya sangat-sangat setuju sekali. Terima kasih dan semoga ini terus berkelanjutan karena memang dengan program ini tentunya tidak bisa secara sekali jadi, tentu harus berkelanjutan tentunya. Nah tentunya pertanyaan saya memang terkait hal teknis, walaupun tadi beberapa rekan kita sudah menyampaikan hal teknis. Saya ingin tahu ketika memang pada saat kita langsung berhadapan dengan asesor itu, asesor memberikan ayat secara acak tentunya ya, tidak dikasih tahu ayat atau surat apa yang berapanya tentunya. Nah pada saat memang membacakan ini tentunya, walaupun tadi penilaiannya ada beberapa huruf, tapi tidakkah memang di komunikasi 2 arah? Kalau bahasa tadi Kang Gugun itu sorogan atau bandungan, apakah memang langsung ketika salah diberitahu kesalahan atau secara otomatis saja mengurangi nilai aja, tidak diberikan tahu kesalahannya dalam pelafalan, makharijul huruf, sifatul hurufnya gitu. Apakah seperti itu atau memang ketika salah ini kurang atau bagaimana? Ini dalam hal teknisnya. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas apresiasinya terhadap program ini. Terkait dengan penilaian, itu kan secara otomatis dan memang tidak ada tanya jawab atau diskusi ya antara asesor dengan yang diaseskan gitu ya, gurunya gitu. Jadi mereka langsung menilai dari cara bacanya, langsung mengurangi nilai saja gitu Pak. Jadi tidak ada namanya, oh ini betul ada koreksi, tidak ada koreksi dari asesor, seperti itu Pak. Tuh. Jadi memang langsung nanti penilaiannya ya nilainya ya real itu, dan memang surat atau ayat yang disodorkan ya yang dibaca itu adalah dari pihak asesornya. Ya, mungkin mereka sudah tahu ya ayat ini mungkin yang mengandung unsur 4 tadi itu, mencakup semuanya, huruf-hurufnya juga di sana lengkap semuanya, mungkin itu seperti itu Pak Isman. Ya terima kasih Pak Isman, kami turut apresiasi dan kami butuh support dari Bapak Ibu semuanya ya, agar program ini terus berjalan, tidak hanya sampai di asesmen aja gitu ya, tapi juga ke program lanjutannya situ Pak. Terima kasih Pak Isman. Selanjutnya terakhir ya dari Bu Aneng ya. Baik Ibu, iya betul Bu Aneng Fatimah dari Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu tetap semangat, Ibu Soraya udah lelah kayaknya ya. Kita juga sama. Ibu, Lelah kami juga Hayati. sama ya. Mengapresiasi dengan program seperti ini. Alhamdulillah Kabupaten Garut mendapatkan informasi sejak 3 bulan yang lalu, dan kami dari P3K mungkin ya, Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Garut sudah mencoba untuk jemput bola dengan cara ada program jimat ngaji malam Jumat ya. Yang dalam hal ini mungkin kita mengundang semua guru PAI di Kabupaten Garut untuk hadir setiap malam Jumat. Sudah juga dibimbing oleh diantaranya barusan Pak Guntara. Dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nah Ibu, sedikit masukan saja, walaupun fokus sekarang adalah di akun siaga, akun Cintaku ya, dengan siaga, aplikasinya juga siaga. Untuk ini Bu, untuk diklat yang akan datang, walaupun misalkan kita fokusnya ke sini dulu, kalau untuk praktik baca Al-Quran sebaiknya tidak ada online seperti ini, Online. Bu. Gitu. Minimal kita memberikan satu keinginan yang luar biasa lah, mudah-mudahan akan tercapai semuanya. Kalau secara langsung kita jelas gitu Bu ya, makhraj hurufnya bagaimana, sifat hurufnya gitu. Tapi kalau melalui ini Bu, jangankan untuk tes saja Bu, kami juga bukan curiga ya Bu ya dengan alat yang bermacam-macam kualitasnya gitu. Siapa tahu penilaian seperti itu tidak objektif gitu. Kalau misalkan alatnya tidak baik, maksudnya alat kami, maksudnya Bu, bukan alat Bapak dan Ibu sekalian gitu. Itu dikhawatirkan kurangnya penilaian yang langsung. Tapi kan tadi intinya ya, bahwa kita menyamakan persepsi bahwa semua guru PAI wajib mampu membaca, sampainya ke anak itu sampainya ke anak itu membaca Al-Quran bukan hanya indah suaranya, tetapi benar dalam bacaan. Baik dan benar. Apresiasi luar biasa Ibu, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Bu Ane, Masya Allah, dengan program jimatnya terus ya Bu ya, bersemangat dengan jimatnya. Insya Allah mudah-mudahan kan doanya daripada guru-guru kan mustajab ya. Mudah-mudahan nanti diklatnya juga offline gitu ya, Oke, Bapak Ibu. Memang kalau online secara ini memang tidak maksimal ya, namanya telinga kan kadang suka, apalagi dengan alat ini kan suka ngeblur ya kan, kejelasannya juga kadang sudah nggak clear sekali ya Bapak Ibu ya. Kita doain aja ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti untuk diklat bisa dilaksanakan secara offline. Gitu Terima ya, kasih, terbagi Bu. seluruh provinsi. Ya, terima kasih Ibu Ane, Masya Allah. Provinsi lah offline. Di Antos jimat ngaji malam Ya, Jumat. ngaji malam Jumat. Tuh ada Mantap, istilah Bu, baru. ikutan. Ya Allah. Semoga. Ya. Itu Pak Guntara dan kami guru PAI se-Kabupaten Garut, insya Allah jimatnya sudah berjalan 3 bulan. Alhamdulillah. Siap Pak Ihin. Terima kasih Pak Ihin. Iya, Terima kasih, Bapak Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi dari pengawas PAI ini siap Bu, Pak Eka. Silakan Pak Eka. Terakhir ya Pak ya. Last but not least. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Eka kami. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya. Ya. Tadi sudah disampaikan ada 4 aspek ya, dari mulai penilaian, dari mulai mahori huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, sampai ahkamul mad gitu ya. Dan itu melalui praktek ya, tidak ditanya teorinya. Saya merasa ini heran itu, ada informasi katanya yang sudah asesmen dari DKI dari Jakarta gitu ya, dari Provinsi Jakarta katanya 17% yang memenuhi standar gitu ya. Nah ini apakah jadi dari 4 aspek penilaian ini, saya kira jangan ke standar mahir lah, semacam qori ataupun ahli di bidang qiraat gitu ya, tetapi standar umum lah gitu ya. Dan saya mendapat informasi itu, apakah betul DKI hanya 17% gitu ya, apakah betul atau enggak gitu ya. Hanya mungkin yang ingin kami pinta itu standar penilaiannya yang normal gitu, yang wajar. Dan tadi kan kata Ibu disampaikan itu aspek penilaiannya dibuat oleh lembaga khusus di bidang itu ya. Jadi
mungkin jangan sampai itu untuk yang ahli di bidang kiroat gitu. Ini kan untuk guru PAI yang standar umum gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan rendahnya persentase itu mungkin karena faktor teknis dan sebagainya ada juga gitu ya. Tapi dari sisi legal formal penilaian juga tolong jangan standarnya jangan terlalu tinggi. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, untuk penilaian memang tidak kita walaupun PTIQ memang standar MTQ ya, tapi kita untuk standar penilaian asesmennya tidak standar MTQ Pak, di bawah itu justru. Dan untuk DKI juga belum seluruhnya ikut asesmen Pak. Dari 5.000 hanya 4.000, 1.000-nya masih belum terasesmen itu Pak. Itu. Dan kalaupun nanti Pak, kan nanti kita akan dilanjutkan dengan diklat ya Pak ya. Nah mungkin disitulah nanti saat diklat itulah Pak, kita akan melihat secara realnya gitu ya Pak ya, dari hasil asesmen Bapak Ibu sekalian semuanya ini gitu Pak. Jadi ya untuk kriteria penilaian, makanya kan dari PTIQ itu standarnya hanya empat itu aja ya kan, yang mahir huruf dan sebagainya. Namun standarnya setinggi untuk PTIQ atau mungkin orang yang sudah pakar baca Al-Qur'annya sudah tinggi gitu ya, itu justru di bawah seperti itu. Ya, yang apa namanya Bapak, karena juga kan kemarin saat rapat dengan direktur dengan pihak PTIQ juga kita sudah tahu kemampuan baca dari guru gitu kan seperti apa. Jadi pun penilaian pun standar lah, tidak tinggi gitu ya seperti penilaian untuk MTQ ataupun dengan event-event lomba Quran lainnya gitu loh Pak. Seperti itu Pak. Jadi kita masih ya. Iya seperti itu Pak. Jadi Jadi biasa diange wapoe. jadi ya hanya membenarkan ngaji yang benar dan baik dan benar seperti itu Pak. Oke, Baik Bapak Ibu, ada lagi yang sampaikan ini terakhir ya? Udah cukup kali ya Bapak Ibu ya? cukup lah Bu, selelah Bu Soraya tuh. Pak ya atau narosan atau mangga. Bade kin ngaja narosan mah. Kontan awatos di Korea tuh saya ngopi. Iya, peringatan saya. Belum Dari ya Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, Mas Freddy terima kasih banyak ya atas pemaparan materinya ini. Iya, good. Menarik Ya, Pak ya. Yuh. Kalau bisa diklatnya jangan, kalau diklat misalnya pengawas, jangan sampai dibarengin dengan guru gitu, takutnya. Enggak apa-apa Bu, bagus. Sama bareng-bareng. Jangan takut, Bu. Biar mengenal, biar Ketahuan ya. Kamu Tugas saja Bu sama pengawas lah. Samakan sama pengawasnya Bu. Ya, pokoknya ini saya berpesan karena ini masih jauh diklat ya. Ini Bapak Ibu Ya. persiapan untuk asesmennya, persiapan lahir batinnya, psikologisnya, dan hal-hal yang menunjang asesmen. Ya Bapak Ibu, dan tetap semangat dan juga tetap cek akun siaganya secara berkala dan terus berkoordinasi dengan kasih Pak Isnya ya Bu, Bapak Ibu semuanya ya. ya. Baik Bapak Ibu, guru dan pengawas PAI yang saya hormati, yang saya sayangi, terima kasih banyak atas atensinya, atas kerjasamanya. Sama-sama, terima kasih. Ya, Sama-sama. mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan tentunya semoga untuk kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf bila selama membersamai Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kami minta maaf yang seluas-luasnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayo permisi semuanya, izin live ya. Sayangnya Bapak-bapak. Assalamualaikum.